A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita masuk di juz ke As-Sabi' wal-Ishrun. Ada yang datang ke saya kemarin, lalu beliau cerita tentang kondisi keluarga terdekatnya, adik-adik. Abangnya ini baru belajar dakwah, baru belajar jadi orang baik, baru belajar tinggalkan apa yang Allah larang. Terus abangnya bilang lah sama adiknya, "Dek, yuk kita lakukan yang terbaik untuk orang tua kita. Ayo kita dekat-dekat sama Allah. Ayo kita terus." Beliau ngomong tentang riba. Jangan pakai transaksi riba. Karena abang ini udah kena gitu. Udah kena riba, udah pernah merasakan sakitnya di zona itu gitu ya. Dan Masya Allah, tabarakallah, adiknya jawab gini, "Bang, kau jangan nasihati aku, lakum dinukum waliyadin." Apa jawabannya? Pintar gak adiknya? Apa statement untuk muslim dengan muslim atau muslim dengan, di mana lakum dinukum waliyadin? Muslim dengan kafir, la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliya dini. Gitu. Tapi kalau muslim dengan muslim akidahnya sama, itu bukan lakum dinukum waliyadin. Apa dong Ustaz? Mungkin kita berbeda, kau pakai kunut, aku tak pakai kunut. Nah itu di situ pakainya apa? Lana a'maluna walakum a'malukum. Atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Buka Quran surat
Itu surat An-Nur 2432 kalau nggak salah. Atuhajjuna dua 139. Siapa dari jawab tuh lagi ya? 100.000 ya. Alhamdulillah akhir bulan. Mainlah tuh di pentol kan. Ya buka. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Nah, kata-kata Rabbuna wa Rabbukum itu bisa menunjukkan Muslim dengan Muslim, bisa juga mungkin orang itu belum beriman kepada Muslim. Wa huwa Rabbuna wa Rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Ini kalau Muslim sama Muslim. Kita memaklumi 139 Al-Baqarah, surat 2 Al-Baqarah ayat 139. Ini ada yang buka surat 21 ayat 39. Akhir bulan ini memang sangat mempengaruhi indera pendengarannya. Suram, saya ngomong ke budak-budak itu sedih gitu. Mana sampai tanggal 31 lagi. Udah tanggal 31-nya hari Sabtu, tanggal 1-nya Ahad, ya kan? Tanggal 2 adalah lana a'maluna walakum a'malukum lah, karena dijual di rumah. Lana a'maluna walakum a'malukum, kan apa yang dijual di rumah anak boleh gak jual rumah antum gitu kan? Bukan akhir bulan ya Ustaz, tapi akhir tahun juga. Oh, paket combo lah ceritanya ini. Pantaslah sedih. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Betul, memang kita tidak bisa mengintervensi kehidupan orang, tapi selama yang disampaikan itu kebenaran, kita harus benar. Orang-orang yang suka bilang jangan ngatur-ngatur hidup aku lah, macam hidup kau yang udah benar ya, itu tuh saya bukan doakan, tapi berani jamin pasti ditampar Allah. Ditampal, ditempeleng, disunjangkan, masuk kepalanya dulu, masuk pasti. Saya tidak doakan, tapi saya dengan izin Allah 10 tahun ini ketemu yang begitu-begitu tuh, tampar sama Allah, terbalik, tersunjang. Karena Allah sebenarnya udah kirim utusan-utusannya gitu, orang-orang yang dianggap bisa atau mau menyampaikan. Telinga kita ini kan ditakdirkan Allah bisa dengar. Beda sama kawan-kawan yang tidak bisa dengar tuh. Atuhajjunana fillah. Mana Ustaz ayatnya? Oke. Buka Toha.
Saya tidak nakut-nakuti, tapi selama yang saya ketemu orang-orang yang gitu ditempel, ditampar sama Allah, disunjangkan. Dapat nak surat Toha ayat berapa Ustaz? 124. Udah pernah saya bahas. Dapat tak? Wa man a'rada an dzikri apa? Wa man a'rada an dzikri janganlah pakai riba. Apa masalah terhadap aku? Dari aku, suka aku lah. Itu arah. Bang sholat lah, bang keluarkan sedekah bang, sampai kapan bang zina-zina kayak gini bang? Suka-suka aku lah, khawatir itu kau. Arah. Tutup aurat kah, pakai jilbab kah? Nanti dulu saya tutup hati saya dulu lah. Ya, mungkin nanti pakai jilbab ini pas pakai kain kafan. Wa man a'rada an dzikri. Bang begini bang, begini bang. Enggak lah. Ini tuh enggak gini maksudnya. Ini dia bisa dalil soal. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah bilang ma'isyah. Aishun, asya ya'ishu, artinya hidup. Di mana hidup? Di mana hidup? Sempit. Berapa? 1 meter kali 2 meter. Di mana tuh sempitnya? Di rumah sakit. Di mana sakitnya tuh? Di kampung halaman tak bisa terpakai. Di mana sakitnya tuh? Begitu ketemu sama orang ketakutan, sana tak bisa, ini tak bisa, ruang gerak jadi terbatas. Allah takdirkan hidupnya sempit. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang orang berhasil kesal dia, dongkol, sakit hati. Dengan orang berhasil dongkol, dengan orang sukses sakit hati. Dengan orang baik curiga. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Hidupnya habis untuk ngurus hidup orang lain. Apa? Hidupnya habis untuk ngurus hidup orang lain. Wa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sedih melihat orang lain senang, senang melihat orang lain sedih.
Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, adalah miskin, sombong, banyak utang, banyak gaya. Selalu ada masalah dalam kehidupannya. Berduit masalah, tak duit masalah. Asal punya duit, hilang duitnya, tak jelas, kena tipu duitnya. Mana duit kau yang banyak-banyak tuh? Itulah Ustaz, saya pun bingung juga. Kemana duit saya itu? Giliran udah miskin, cemana kau ini? Itulah Ustaz, pas tak berduit pun saya pun tak tahu gak duit saya kemana. Apalah kerja kau ini? Kalau mulut luar biasa, tapi kehidupan tak ada berubah-ubah. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tak ada perubahan grafik, tak ada. Tak ada progres hidupnya. Begitu-gitu ya. Kasih tahu nengkar. Nengkar tuh bantah, suka melawan. Ini loh ayatnya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan bagi dia tuh semua dunia tuh ya tidak baik gitu. Seluruh dunia itu ya akan mencaci maki dia, akan menyerang dia, akan menjatuhkan dia, ya baper, ya merajuk, ya sakit hati. Udah sering saya bilang, antum kalau ngurus dakwah itu tidak tebal telinga, masuk paret. Ada waktunya kita tebalkan telinga kita. Kita harus bisa milih ini benar atau cuma sekedar ini. Kalau saya ya prinsipnya gini, tidak tahu antum setuju atau tidak. Kalau ada satu yang benar, yang saya yakini itu benar, terus ada orang yang mungkin belum paham atau tidak ngerti atau salah paham tentang apa yang sedang saya lakukan, saya memilih untuk bertahan. Bahasa petinjunya bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang bertahan paling lama di atas ring. Kalau aku keluar dari ring, aku kalah. Kalau aku mundur, itu pelajaran 2016, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 7 tahun yang lalu. Udah beres, sudah selesai saya. Udah ngalamin episode itu. Maka kalau ada kebenaran, ada yang tidak benar, saya akan pilih bertahan. Sakit memang. Supaya yang jahat terpental, supaya yang jahat keluar. Kau merasa benar, terus kau diam, kau keluar, kau bodoh, kau mempertahankan, membuka kesempatan supaya yang jahat merajalela di situ. Oh, saya tidak mau. Kau benar, kau ada di situ, kau mau mempertahankan, kau standby, tahan dirimu, tebal-tebal telinga. Tidak lama kok. Saya sering cerita, saya 8 tahun nahan. Emang kalau antum masuk ke dunia maksiat, antum tidak punya masalah? Udahlah, capek aku jadi ngurus masjid nih, jadi bandar narkoba ya. Kok kira tak ada masalah jadi bandar narkoba? Emang kalau antum ada di tempat maksiat tak ada masalah gak? Tenang gak bang orang-orang di maksiat tuh bang? Hampir tiap hari bawa pisau, tiap hari bawa pistol, tiap hari bawa bodyguard, ketakutan kemana-mana. Ma'isyatan dhanka. Kalau antum merasa antum ada di posisi yang benar, bertahanlah, sabar-sabar. Mana ada ceritanya kebenaran itu dikalahkan kebatilan? Itu tidak mungkin, itu menyalahi Quran. Iblis itu kan gitu, dia bilang tidak mungkin. Iblis bilang begini-begini, tidak, bertahanlah, tahan sebentar. Oh, saya kalau mimpin pondok ini atau ngurus pondok ini baperan, merajuk, terus telinga saya buka untuk semua orang ngomong. Dah lama dah meninggal, depan sini dah saf saya tuh. Kita akan pengasuh dengar saya ngomong. Saf saya udah pasti depan situ dah.
mati berdiri. Apapun yang saya kerjakan salah, apapun yang saya lakukan tak benar. Kau tak paham kok. Apa yang kau lihat, kau tak lihat. Apa yang kau kerjakan, kau tak kerjakan. Maka ketika ketemu sama orang-orang yang dikasih nasihat benar, tidak usah antum lawan, tidak usah antum juga sakit hati. Wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan dia. Nah, kendalanya adalah kita kadang-kadang suka berharap dan mau semua orang sesuai dengan maunya kita. Kita berharap orang sekeliling kita sesuai dengan apa yang kita pahami, yang kita ngerti. Beda manusia, beda sudut pandang, beda angle-nya. Ini kayak gini nih, harusnya tuh dia tuh kayak gini, harusnya dia tuh memperlakukan aku tuh begini. Baper seorang, tak pernah cerita, tak pernah ngomong, sakit hati, dongkol. Sampai kapan lah mau dijaga benda-benda kayak gitu tuh? Ngomong dong, duduk komunikasi. Saya sampaikan, mau ngomong, saya buka telinga saya, ngomonglah, saya kasih masukan. Kan memberi masukan, ngasih ide, udah saya atur di pondok ini hanya sampai di level rekomendasi, selentingan berita-berita itu tuh. Ya enggak usah lu cerita sama saya. Ustaz tak tahu yang di bawah tuh ngomong apa. Pajo gak aku nak tahu bawah ngomong apa. Paham gak antum? Antum mau mikirkan omongan yang di bawah-bawah gitu, tukang sapu ini diingat, dengarkan semuanya. Mati berdiri. Bukan saya bilang saya sombong, enggak. Qurannya bilang gitu. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Maka pegang Qurannya, enggak semuanya harus didengar, enggak semuanya harus dipahami. Ada skala prioritasnya. Kamu ngomong aku dengarkan. Tapi untuk bayangkan kalau pilot tuh asal nengok awan sedikit, lama mati tidak numpang di belakang tuh. Maka saya bilang, siapa mau gantikan saya jadi pengasuh nih? Duduk sini. Satu-satu kita bereskan. Munjalan nih, banyak kurangnya. Amat sangat banyak. Siapa yang paling tahu? Saya paling tahu. Apa kurangnya ini, wakil pengasuh ini apa kurangnya ini, tahu semua. Tapi cuman yang masih bertanya ini, berharap sih yang datang berlian semua. Tapi ada batu bata yang datang, ada batu belah, batu betangkung, ada yang lain disuruh, lain yang dikerjakan. Cuman itu yang datang. Tanya, kau mau tobat ke? Mau Ustaz. Bisa lah kok. Gak bisa ngomong apa Ustaz, makan tidur ya bisa saya. Bagus. Jadi gantungan kunci ya. Satu-satu. Apa awalnya membuat dia punya kehidupan yang sempit? Apa ma'isyatan donka? Hidupnya sempit, matanya sempit, mulutnya sempit, dadanya sempit, pengetahuannya sempit. Kenapa ma'isyatan donka? Karena dia a'rada an dzikri. Hayya 'alas shalah, salat. Tidak bergetar hatinya, gampang lah nantilah, tunda sholat. Itu a'radu an dzikri. Tutup aurat, nantilah. Kalau udah haji 50 tahun lagi. Iya kalau masih hidup. Bang bayar zakat bang, belum kayaknya saya. Belum sampai nusuk. Oh.
Bang ini bang, nantilah dulu saya. Enggak harus sore-sore benar kan kita nih. Sedang-sedangnya agama itu saja. Sedang-sedangnya agama itu. Jangan nggak alim-alim benar gitu deh. Nanti radikal nanti. Ke masjid kok radikal, apa cerita? Kau tuh pasti ke masjid. Suka tak suka, mau tak mau. Masalahnya sampai hari ini saya belum dapat bocoran soal, belum dapat. Ada udah dapat contekan gak? Bila mati? Hah? Ada belum? Udah bisa nyogok? Saya ketemu sama orang-orang. Oh dulu saya masih rem-rem gitu kalau ngomong. Hari ini orang tembak-tembak langsung ya. Masih tahu. Ya Allah. Calon ulama besar. Amin. Insyaallah. Siapa namanya bang? Hah? Rola. Nola. N-O-L-A-N. Apa artinya? Ada D-nya tidak belakangnya? Oh Nola. Kalau ada D belakangnya, tidak ada tanah. Nolet. Kalau orang Sambas, nogo, tidak pergi kemana-mana. Ya alhamdulillah ya. Ya dikumullah ya sirullah. Ayat ini ngerenung saya lama gitu. Maka buat abang kakak ya bunda semuanya, Islam tuh kemarin saya bilang kan mengajarkan kita ke kesadaran. Kalau dapat ya jangan sombong, kalau hilang ya jangan sedih. Biasa ya, dunia ini gitu-gitu tadi. Ada waktunya kita di atas, ada waktunya turun, ada waktunya puasa, ada waktunya buka. Ketidakbenaran itu pasti disingkirkan Allah. Kalau saya itu yang saya pegang kuat. Tidak ada ceritanya kebenaran itu dikalahkan oleh kebatilan. Itu tidak ada. Itu melanggar Quran. Jadi apa tadi saya bilang? Kalau antum benar, bertahanlah lebih lama. Jawab dia. Pernah tidak antum semua dari sini sampai belakang sana berpikir tentang sesuatu, lalu merasa sudah yakin dengan sesuatu itu, sampai akhirnya perjalanan waktu antum baru tahu ternyata yang antum yakin itu salah? Pernah ngalamin tidak? Oh salah rupanya. Karena kata kiai saya dulu di Lontor, dakwah Islam, kebenaran, kebaikan itu seperti lautan, di mana ada bangkai pasti tersingkir. Ya antum juga jangan sedih gitu nengok orang tuh hilang atau apa gitu. Mungkin sampai situ Allah mau kasih dia. Saya pun kadang-kadang gitu ya, ada perasaan gitu, alah ya cobalah dia nih gabung sama dakwah gitu, si fulan nih kalau dia gabung sama dakwah mungkin akan baik.
sayang potensi dia, tapi kita ajak dia tidak mau jelasin. Yuk ikut yuk, terus lama lagi saya ketemu lagi sama orang, wah ini kayaknya potensi, didatangi gitu, terus adakah baper lah dia, malu lah, gak enak lah, merajuk lah, kayaknya kiai itu anulah sama saya. Kayaknya for your information, saya tak sempat nak bikin macam-macam. Artinya depan mata saya itu betul saya kerjakan, karena saya lagi ibaratkan nih, di belakang saya ini malaikat maut tiap hari ngejar saya, bawa cambuk itu yang saya bikin theater of mind di pikiran saya. Mau tidur tuh, hidup lah besok subuh ya, tidur lah. Ada apa depan mata? Antum kalau mikirkan harus menyelesaikan semua kehidupan ini, mati berdiri. Hasil itu bukan bidang kita. Apa yang bisa kita putuskan? Apa yang bisa kita eksekusi hari ini? Eksekusi. Saya pun kalau ikutkan, tak mau gak terbang-terbang tuh, mau fokus ya di pondok, duduk sini, terima setoran. Tapi ada beberapa hal yang memang saya harus turun dulu. Nah, setelah itu delegasikan, turun delegasikan. Paham? Ayat ini belum selesai. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati. Nah, inilah yang paling saya takutkan tuh. Maka kalau ketemu orang tunanetra tuh langsung terbayang ayat ini. Di IBC dulu tuh, Iqra Braille Center, sekarang jadi Sahabat Netra Khatulistiwa. Saya bilang Sanak, SANAK, Sahabat Netra Khatulistiwa. Sanak keluarga, insan, disingkat Sanak, SANAK, Sanak. Sahabat Netra Khatulistiwa, saya tulis ayat itu, pasang banner. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi saya kalau ketemu sama tunanetra selalu ingat At-Toha 20:124. Ketemu Vivi yang anak-anak Ar-Rahma, Nova, siapa tuh, Panca, ya kan? Terus siapa yang pandai main keyboard? Ari, ada yang dipanggilnya Kacong. Kacong udah balik kampung. Dan banyak lagi anak-anak. Mungkin mereka lagi dengar nih, suka lah mereka nih, nggak sebut namanya nih. Ya kan, Ustaz Henry dan semua kawan-kawan, Pak Usu, ya kan, siapapun lah. Udah? Saya ingat ayat ini, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ayat ini untuk kita, bukan untuk teman-teman tunanetra. Ustaz Henry, Nova,
yang sudah selesai 30 Vivi ya, sudah selesai 30 juz itu. Mereka yang tunanetra tuh Ustadz Hadian, itu tidak kena ayat ini karena ada kalimat waqad kuntu basira. Bang Sabda siapa lagi yang bareng di sini, 2 orang yang terapis Senja kok Sabda Senja sama Zubairi. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Aku dulu bisa ngelihat. Ngapa kau bangkitkan aku dalam keadaan a'ma ya Allah? Ngapa dibangkitkan dalam keadaan buta ya Allah? Aku dulu kan bisa ngelihat. Berarti kita nih yang ditempelin Allah di ayat ini. Maka saya bilang, abang sampai kapan mau jadi orang sombong? Sampai kapan tidak mau dengar? Sampai kapan bang? Abang terkenal terus ngerasuk tinggi gitu, sebentar ya Allah mau cabut. Saya tuh kadang-kadang kalau nengok orang stroke gitu tuh berpikir, merenung panjang gitu. Ya Allah, aku iyalah sekarang FYP katanya. Iyalah sekarang katanya spiral. Di atasnya viral tuh spiral. Super viral maksudnya. Maka spiral. Iyalah katanya sekarang ini orang bilang enak dengan ceramah. Saya diam gitu. Seandainya Allah kasih stroke nih, naudzubillah min dzalik gitu. Udah tak bisa ngomong kan, tidak ada konten lagi. Nengok orang pakai tongkat gitu, kayak kursi roda. Nengok orang yang mohon maaf punya anak Down syndrome, punya anak autis. Saya kan langsung ingat Fayat, ingat Fatih, ingat Ara. Tadi malam tuh saya tuh letih ngantuk, baru balik kan, terus makan sama anak-anak kan. Maka tuh saya tengok anak-anak saya satu-satu. Oh, makan ayam, makan ini. Nambah mereka makan. Ya Allah, anak-anakku sehat, punya nafsu makan yang baik. Benda-benda gitu tuh yang kecil-kecil mungkin bagi orang tuh saya syukuri sikit-sikit tuh. Belajar bersyukur. Antum kalau nengok masalah dalam hidup ini tak habis-habis. Sudah siapkan duit sekian, tahu pas bayar berapa? 200 ribu. Ekspektasi saya itu 400, 500 dan terbayar 200. Kan masalah duit kan. Ada pun nanti duitnya. Dikasih orang sakit pakai infus, ada gak bisa makan. Itulah. Sampai kapan bang? Sampai kapan kak? Orang banyak ada yang bilang gitu, Ustadz terkenal. Saya sampai sekarang tuh masih tak ngerasa dan tidak pernah ada rasa kok aku udah terendah. Ada bagi saya sama ya. Karena ini TikTok, Instagram itu yang main kan budak-budak kan, admin semua. Manalah saya nak baca DM satu-satu, ngebalas komen, ampun lah. Paling rajin ngasih love tuh lah dia. Tuh agak rajin dah. Tadi ngaku Ustaz, di belakang saya ini malaikat maut gitu. Selalu ada alasan untuk bersyukur. Malu ya, ketemu teman-teman tunanetra tuh malu. Saya cium tangannya satu-satu. Alah ya selamatlah dia tak kena ayat 126 125.
Kena tak mereka 125 nih? Yang kena siapa? Kita kena. Maka saya sering ngomong sama mereka tuh, tolong ingat-ingat saya ya, saya bilang, tolong doakan saya ya. Ada yang kadang-kadang bikin saya terharu tuh. Mudah-mudahan nanti di akhirat kami ketemu sama Ustaz Lukman. Pengen nengok muka Ustaz Lukman tuh kayak apa? Allah. Tapi kami hafal suara Ustaz dan aroma Ustaz, parfum Ustaz itu kami hafal. Asal saya dekat itu, Assalamualaikum. Mudah-mudahan nanti mereka juga bela saya di akhirat, bela kita di akhirat. Ada ketemu orang yang tidak bisa dengar, tidak bisa bicara, itu bagi-bagikan dia. Untung kan tidak bisa ngomong sama dia kan. Kemarin siapa cerita sama saya, Bang Samke, yang ada suami istri, suaminya buta, istrinya tuli dan bisu. Satu tak bisa ngelihat suaminya, istrinya bisu dan tuli. Kalau orang tak bisa lihat, itu kan harus dengar suara. Sedangkan pasangannya bisu dan tuli, tak bisa ngomong. Apa yang nak didengarnya? Di sisi lain, orang yang bisu dan tuli itu hanya bisa ngomong pakai bahasa isyarat. Tapi yang nak dengarkan isyarat tak bisa lihat. Antum bisa bayangkan rumah tangga begitu? Siapa Bang? Jadi sebagai penyambung komunikasi Pak. Nah, coba lihat, Allah tuh Maha Kuasa. Sebagai penyambung komunikasi dua ayah ibunya nih, anaknya ditakdirkan Allah lahir dalam kondisi normal. Itu rumah tangga ini kayak gimana? Saya ngebayangkannya belum sampai otak saya. Nak ngomongkan rumah tangga, apa nak diomongkannya? Ngomel lah misalnya suaminya, wow, istri tak dengar. Istrinya nengok suaminya kan, nak ngomong, Maka saya bilang kemarin di Jogja sama kawan-kawan kita yang hari ini punya istri baik-baik sama istrinya, punya suami baik-baik sama suaminya, selalu ada alasan untuk bersyukur. Kalau mikirkan kekurangan tak habis-habis. Mikirkan kekurangan tak habis-habis. Ayo baca lagi. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. 1, 2, 3. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ngapalah kau bangkitkan aku dalam keadaan buta ya Allah. Aku kan bisa melihat dulu. Dulu di dunia bisa lihat ya Allah. Lama saya nungguin, takut dia kan. Maka ketika ada orang
yang mengingatkan saya, dan itu babnya adalah bab akidah, babnya adalah bab tauhid, babnya adalah bab kebenaran Quran, itu saya insya Allah langsung roboh. Langsung tebanting gitu. Tapi kalau yang diomongkan itu adalah persepsi, bang, kayaknya si anak tuh kayak gini lah bang, persepsi. Saya anggap angin lalu ya. Nah, mungkin itu tapi kayaknya si dia tuh gitu. Masih kayaknya mungkin. Saya anggap angin lalu. Nampaknya mungkin kiai itu gitu. Saya anggap angin. Nah, kalau dia udah mulai buka ayat, buka surat, misalnya gini contoh na'udzubillah. Ada hal yang membuat misalnya saya bertransaksi dengan transaksi yang nggak benar. Lalu ada orang negur, Ustadz ini salah, ini akad batil Ustadz. Nih, itu pasti sangat mengganggu pikiran saya dan saya pasti langsung, yaudah oke, langsung geser. Ayat ini seram sekali bos. Antum gak usah lah mau bayangkan buta di akhirat, buta di dunia itu sakit luar biasa. Tanyalah sama yang tunanetra tuh, main-mainlah ke panti tempat mereka. Sedih. Kita terlalu nyaman kan dengan tempat tidur kita. Kita terlalu nyaman kan dengan ruang AC kita. Kadang-kadang hanya duduk ya situ tuh, nggak usah ngapa-ngapa, duduk ya situ. Belina kayak nyata. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Wa kadzalikal yawma tunsa. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Oh, udah datang ayat atatka fil madhi. Udah ada ngasih peringatan, udah ada yang ngasih ayat, udah ada yang ngasih tahu riba itu haram, udah ada yang nyuruh untuk aurat, udah ada yang nyuruh betulkan baca Quran, udah atatka ayatuna. Udah ada yang suruh nikah, udah ada yang nyuruh ninggalkan zina, udah. Antum buta di dunia udah sakit, gak bisa ngapa-ngapa. Mati lampu tuh loh, pernah ada yang mati lampu? Tak bisa ngapa-ngapa. Baru 10 menit, 15 menit kan mati lampu tuh. Teriak, bingung, mati kutu, kita tak bisa bergerak. Antum bisa bayangkan buta di air kayak apa? Siapa yang bilang qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha? Allah. Maka kalau antum ngasih saya masukan, sudut pandangnya adalah persepsi, bagi saya angin lalu. Ya saya tetap terima informasi itu, ya udah, saya dengar. Tapi kalau ada informasinya itu syariat, bang si fulan begini, ini buktinya, apa ini melanggar syariat ini, oh langsung eksekusi.
pecat, usir, keluarkan, berhentikan. Tapi kalau kayaknya si dia tuh udah gini Ustaz, kayaknya si Fulan tuh gini, bagi saya itu masih panggilan. Maka udah diajarkan di pondok ini ada identifikasi, ada rekomendasi. Dan antum tahu nggak, Islam tuh mengajarkan kita sangat strict gitu. Kalau yang kita bicarakan tentang seseorang itu benar dan dia benar-benar melakukan kesalahan itu, dan kita bicarakan aibnya, kita bicarakan kemurwaannya, itu namanya ghibah. Dosa atau pahala ghibah? Dosa. Itu bicara yang benar. Tapi kalau yang kita bicarakan tentang si fulan itu, atau kita tuduhkan kepada dia itu tidak benar, jatuhnya fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatl, lebih kejam daripada membunuh. Bayangkan dulu main riba, sekarang bunuh orang. Dulu main riba, sekarang bunuh orang. Bunuh pakai apa? Saya tidak bawa pisau, tidak bawa. Antum menyebarkan berita yang tidak benar tentang seseorang. Ada istilah cepu kalau anak-anak zaman sekarang. Saya pun jaga-jaga juga gitu ya. Maka yang salah satu wirid pribadi ya, aku boleh ikut, boleh enggak. Yang selalu saya baca di pondok ini, selama saya ini ngasuh, selama saya berjalan kemana-mana tuh, saya selalu minta sama Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Minta saya sama Allah selalu. Inilah doa andalan saya. Karena tadi kan depan belakang kena kan, benar ghibah, salah fitnah. Supaya kita nih tidak peka-peka gitu dengan kebenaran itu. Supaya kita tidak juga baper-baper dengan orang yang suka ngeluh, suka ini, suka itu. Ada waktunya peka telinga, saya tebal-tebal telinga itu bukan dalam hal kebenaran. Tebal-tebal telinga itu dalam hal kebatilan. Orang caci maki antum, orang jelek-jelekan antum, orang ini, itu tebal telinga. Tapi kalau nasihatnya benar, sesuai dengan Quran, dan yang ngomong juga melakukan apa yang dia sampaikan, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'an. Di amal usaha doa itu, di amal pendidikan doa itu, di Baitul Mal doa itu, di SKK doa itu, di Indonesia Muslim Miskin doa itu, di lapangan bola doa itu. Apapun bidang antum, semua jualan nasi goreng, apa bisnis usaha, karyawan, doa sama Allah, ya Allah doakan, tunjukkan kepada saya yang benar itu benar, yang salah itu salah. Wa arinal batila batila, tunjukkan saya ya Allah. Kan selama ini kebatilan tuh betapuk gitu, pakai kopiah juga, pakai gamis juga, pakai jenggot juga, pakai dalih-dalih agama juga. Wa arinal batila batila, tunjukkan kepada kami yang batil itu batil ya Allah. Warzuqna ijtinabah, bimbing kami supaya bisa menjauhi, meninggalkannya.
Ini majelis gibah. Kalau udah duduk pasti ngomongkan orang. Judul besarnya arisan. Tapi begitu duduk arisan, habis ngocok keluar, mulai nak ngomongkan orang. Ini majelis sampah. Tinggalkan. Tulis saja di situ jam 12 sampai jam 1 istirahat, isoma, istirahat, sholat, makan. Tapi kok sambil di ruang rest area, sambil di ruang-ruang istirahat itu, sambil ngerokok, sambil ngomongkan bos kita tuh begini. Si fulan tuh begini, itu majelis sampah. Termasuk Instagram, Facebook yang antum sering buka-buka tuh, tidak semuanya antum harus dengarkan. Bedakan ya antara hidup nyata dengan hidup di dunia maya. Betul nggak? Minta sama supaya ditunjukkan yang benar, sehingga antum hanya menyimpan file-file yang penting-penting aja di sini, memasukkan sesuatu yang baik-baik saja di sini, yang enggak itu sudah tertutup gitu, terfilter. Begitu benda itu mau masuk, tidak diterima gitu. Begitu ada orang-orang yang mungkin mau punya sesuatu sama antum, ketolak, auto delete, auto deny, dan langsung tertolak. Inilah doa. Dari apa yang disimpan di otak memori, yang baik-baik, yang benar-benar. Antum lihat sosmed hari ini, 20 kali berfoto, yang diposting cuma satu foto. Terlalu gendut aku di sini. Nanti pipi aku nampak tanpa benar. Ini mana dia nak posting yang dia banggakan ya? Tahu tak? Masya Allah. Cepat sembuh nak, cepat sembuh. Udah ya? Ini materinya ini terbang-terbang, sebentar ke sini, sebentar ke sini, sebentar ke sini, sebentar tidak paham itu, sebentar bingung, sebahasa apa, bahas siapa, tidak ada bahasa apa, bahasa apa, bahas kau. Tapi yang aku bahas, I'm talking to you. I'm talking to you. Dah bereskan. Saya kemarin dapat satu postingan bagus, mengingatkan saya tentang memori-memori dulu. Kata-kata yang kau ucapkan itu seperti paku yang kau tancapkan di kayu. Kau bisa mencabut pakunya, tapi tidak bisa menghilangkan bekas.
Coba diulang. Kata-kata yang keluar dari mulut kita itu seperti paku yang menancap di atas kayu. Kau bisa mencabut pakunya, tapi tidak bisa menghilangkan bekas. Kata-kata yang kau ucapkan seperti paku yang tertancap di atas kayu. Kau bisa cabut pakunya, tapi tak bisa hilangkan bekas. Sampai jumpa di Baitullah ya Kak. Sehat selalu ya Kak, panjang umur Kak. Semoga Allah mudahkan semua urusan. Biasa kan begitu. Belajar. Ketemu orang cuma sebentar. Saya juga manusia biasa gitu. Kadang-kadang kepancing juga gitu, kesal. Saya tahan mulut saya. Kadang macam-macam bentuk orang kan. Dia ngasih mukadimah dulu. Perkenalkan Ustaz, saya ini, saya ini. Kita tidak nak berjalan ke bandara kan. Rupanya intinya boleh minta foto nak Ustaz. Ada kali 2 menit, 3 menit dia menjelaskan mukadimah pelan, kita dengarkan itu. Walah betul. Ngomong langsung, Ustaz boleh minta foto. Nah, saya tak suka, bukan tipe yang berputar-putar. Direct. Kemarin ada kawan kita cerita, istrinya tuh kirim kode yang rambut aku nih kayaknya sudah mulai agak tidak enak. Oh yaudah, keramas lah kata suami. Perempuan dengar kita tuh, jangan kebanyakan main kode. Say the truth. Ya, ke salon yuk. Udah to the point. Apa sih kode-kode? Main HP ya terus. Betul-betul dilajakkan suaminya. Otak laki-laki itu tak sampai, itu kode-kode itu tak paham. Kau memang pintar. Nih ya calon-calon istri atau yang sudah bersuami, jangan biasakan kode-kode itu. Ngomong ya. Mau jajan, mau makan, mau jalan, ngomong. Say what you want, say what you need. Laki-laki itu pendek otaknya, tak sampai gitu. Berapa lama suaminya ini tak paham? 4 tahun pernikahan. Istrinya kirim kode-kode nak ke salon. Paling jago coding. Terus nanti baper, update status. Memang ya, berharap sama manusia tuh kecewa. Kau kepintaran. Bilanglah sama suami, ya mau makan mie, ya mau jalan. Pengennya dimengerti. Macam kau seorang yang pengen dimengerti. Laki-laki tak pengen kan? Kok jadi ke situ kita bahas? Oh gara-gara ngomong tadi dia, kawan kita tadi itu. Ala Ustaz katanya, 4 tahun rupanya istri saya berharap pergi ke salon Ustaz katanya. Ketawa lah kami kan. Habis itu tidak lama sekali pergi ke salon Ustaz, tutup salonnya gitu.
Dah. Kalau jomblo gimana Ustaz Tarani? Ya, edukasi. Suami-suami saya bilang semangat. Nah, semoga Allah berkahi kita semua ya. Semoga Allah jaga kita semuanya, dilindungi, dijaga, diberkahi, dimuliakan Allah di akhirat insyaallah. Jadi kalau antum lihat ada kebenaran dan antum yakin itu benar sesuai dengan Allah, antum bertahan. Oke? Jangan antum keluar dari kebenaran itu, karena nanti kebatilan semakin merajalela akan kita meninggalkan kebenaran. Dah. Barakallahu fikum. Tolong doakan saya, doakan istri saya Bunda Om, doakan anak-anak saya, doakan mama saya Ibu di Lampung, mama di sini ya. Doakan kami sekeluarga besar dan juga keluarga besar di kapal menjalan, doakan semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Doakan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Doakan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ingat-ingat tadi kata-kata yang kita ucapkan seperti paku yang tertancap di kayu. Kau bisa cabut pakunya, tapi tak bisa hilangkan bekasnya. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita untuk bisa mengucap dan mengatakan yang baik-baik, yang benar. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru.